Sama saya Syafina Nasyar dalam segmen Road to CNBC Indonesia Awards 2023 Best Financial Services yang bertajuk Resiliensi Sektor Jasa Keuangan Teruji di Tengah Ketidakpastian Global. Dialog akan kami lanjutkan kembali bersama dengan Direktur Utama Jalin Pembayaran Nusantara atau Jalin, Bapak Aryo Tejo Bayu Aji. Baik Pak, kita lanjutkan kembali diskusi kita. Dengan beragam strategi pengembangan bisnis dan inovasi produk yang sudah dilakukan Jalin khususnya untuk ekspansi ke luar negeri. Nah ini bagaimana Pak hasil inovasi tersebut sejauh ini sudah dijalankan? Oke, jadi memang kalau dari Jalin sendiri, seperti tadi di segmen sebelumnya kita udah ngobrolin tentang QRCB yang dengan QR Indonesia, QRIS Indonesia dengan pihak Thailand, Malaysia dan baru aja dengan Singapura. Kita expect akan terus, memang jumlah transaksinya memang belum terlalu banyak saat ini, tapi kita seiring dengan berjalannya waktu, terus pengembangan marketing ataupun sosialisasi baik di negara-negara itu ataupun di Indonesia, ini saya percaya bahwa ini merupakan satu langkah strategis yang bisa akan memberikan satu transaksi yang makin tinggi untuk kedua belah ataupun masing-masing negara gitu ya, dan termasuk dari kami sebagai switching gitu. Dan kita terus mendukung bahwa rencana dari BI yang rencananya ke depan ini akan China gitu ya. Jadi ini mungkin akan menarik lagi, dan kita juga untuk technical lead-nya nanti akan dari Jalin untuk pengembangan dengan QR di China itu. Nah, selain dari QR, kita juga tahun ini memang merupakan satu tahun yang cukup challenging karena kita mengembangkan satu fitur virtual ATM yang bersama-sama dengan Kementerian BUMN dan Himbara untuk bisa mengintegrasikan dan bisa memberikan satu value yang lebih buat Indonesia, di mana tiba-tiba saja melalui virtual ATM ini implementasi ataupun keterjangkauan ATM-ATM yang tadinya hanya bisa dinikmati oleh masing-masing bank Himbara, ini nanti akan bisa pada awalnya akan bisa dinikmati oleh nasabah Himbara, tapi dalam jangkauan yang lebih luas. Gambarannya adalah dari sekitar 98 atau ya 90-an ribu ya jumlah ATM ataupun CRM di Indonesia, dari Himbara ini mengelola sekitar 53 ribuan yang nantinya kita akan bisa menjangkau lebih banyak nasabah di berbagai macam tempat. Jadi misalnya tadinya di daerah tersebut hanya tersedia ATM BRI gitu, tapi tiba-tiba karena dengan virtual ATM ini nasabah Bank BTN yang mungkin footprint ATM-nya atau CRM-nya mungkin belum terlalu luas, tiba-tiba juga bisa menikmati pada yang sama. Dan ini nantinya tidak akan berhenti di situ aja, kita juga akan terus mengembangkan ketersediaan ini bukan hanya dengan Himbara, sesuai dengan Kementerian BUMN, kita pengen memberikan layanan kepada seluruh rakyat Indonesia. Iya, Pak, berbicara tentang sentimen dan juga kondisi global, kita tahu saat ini kondisi cenderung terfragmentasi dengan adanya eskalasi geopolitik. Bagaimana Anda melihat, apakah sebuah keharusan untuk Indonesia bisa menjadi negara yang mandiri dalam sisi pembayaran di dalam negeri ini, Pak? Kalau saya melihatnya bahwa ini kemandirian dalam hal khususnya dalam bidang sistem pembayaran ini sangat penting, Pak. Jadi karena ini terus akan membantu menjaga stabilitas dan keamanan sistem pembayaran di nasional kita gitu. Kita patut bersyukur dengan leadership dari regulator kita yang sekarang ini terus dipersiapkan, terus dibukakan ya kita dibantu di transformasinya itu juga diarahkan gitu ya, sehingga kita juga terkoneksi, selain satu terkoneksi juga terstandarisasi. Jadi misalnya
dengan adanya GPN. GPN ini membuat sebetulnya untuk kartu debit gitu ya, itu kita bisa bertransaksi udah di lokal domestik aja gitu. Terus kemudian dengan QRIS, Indonesian Standard, QR Indonesian Standard. Tadinya yang masing-masing merchant harus banyak sekali QR-nya. Sekarang udah bisa Sekarang di-simplify dan ini sangat-sangat mempersiapkan satu infrastruktur yang sangat beneficial buat Indonesia karena ketika kita dealing dengan cross border tidak seperti di negara lain, Mbak, yang mungkin saat ini belum terstandarisasi di lokal negaranya sendiri. Jadi not necessary kemarin itu dengan misalnya dengan Malaysia, Thailand ataupun Singapura, mereka sudah punya satu standar untuk national standardnya. Jadi kita sungguh beruntung bahwa kita juga punya sudah diimplementasikan di Indonesia satu QR yang Indonesian Standard. Demikian juga misalnya dengan rencana yang tahun ini juga sudah di launch dan akan terus disosialisasikan implementasinya, yaitu kartu kredit Indonesia. Jadi semuanya sudah Indonesia. Jadi ini saya pikir satu hal yang bagus, mendukung pertumbuhan ekonomi satu sisi gitu ya, nggak harus ada biaya-biaya yang lain gitu. Terus kemudian inklusi di keuangan di Indonesia juga lebih handal dan nyaman buat semua. Berarti dengan apa yang sudah Bapak sebutkan tadi, bukan lagi sebuah kemungkinan ya untuk Indonesia bisa berdaulat dan mandiri, tetapi sebenarnya sudah ada bukti konkretnya, sudah ada. Nah, apalagi Pak yang bisa dilakukan ataupun perlu ditingkatkan para stakeholders, khususnya stakeholders di bidang finansial dalam negeri, agar kedaulatan dan kemandirian ini bisa terus ditingkatkan, Pak? Ya, jadi saya pikir mungkin yang kalau dari yang kita baca dari arsitektur ya, ini sebetulnya arsitekturnya sudah lengkap sampai seluruh coverage 2025 blueprint sistem pembayaran Indonesia itu sudah lengkap. Cuman memang kita perlu terus mengimplementasikannya karena memang tahapan implementasi ini nggak bisa dari BI aja ataupun dari kita dari switching aja, tapi juga masih dari financial institution itu harus terus menjalankan, dan ini memang terus harus didukung ya untuk implementasinya, menjadikan Indonesia memiliki satu kedaulatan di sistem pembayaran. Baik, luar biasa sekali Pak. Dan untuk menutup diskusi kita Pak, sampai dengan akhir 2023, apalagi Pak target bisnis dari Jalin yang akan dilakukan? Ya, tadi yang mungkin sudah saya sampaikan bahwa saat ini kita akan terus memantapkan pilar-pilar kita yang dari sisi bidang switching ya. Terus kemudian untuk yang yang untuk tadi transformasi dari bidang universal virtual ATM tadi, ini kita dalam tahap untuk implementasi. Mudah-mudahan dengan berkat Tuhan dan izin BI gitu ya, kita akan terus bisa mempercepat sampai kita selesaikan di tahun 2024 tahun depan. Kalau untuk terkait capaian-capaian lainnya Pak, mungkin pertumbuhan pendapatan, jumlah bank yang bisa turn menjadi partisipan, dan juga capaian dari segmen-segmen yang udah existing sekarang? Ya, jadi kita coba akan memperluas ke depan ini dengan salah satunya dengan produk yang kita akan coba luncurkan itu adalah penarikan uang tanpa kartu dan tanpa rekening. Tanpa kartu dan tanpa rekening? Ya, jadi maksud saya, jadi nanti kita akan buka kemampuan ATM-ATM yang tadi sudah terintegrasi, bukan hanya dari tanpa kartu, jadi kita akan utilize atau kerjasama dengan seluruh financial institution, fintech maupun bank-bank tadi, bank BPR, bank digital, bank umum lainnya di luar Himbara juga gitu ya, untuk berintegrasi ataupun berkolaborasi dengan super apps mereka gitu ya. Dan nanti kalau misalnya kita berkolaborasi dengan fintech, itu saya pikir kita juga bisa utilize mereka punya wallet ya, nggak perlu pakai rekening tapi pakai wallet mereka untuk bisa tarik di
di ATM-ATM kita. Baik, luar biasa sekali. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Aryo Tejo Bayu Aji sudah bergabung bersama kami. Kami doakan semoga Jalin bisa terus terlibat dalam mendukung kemandirian dan juga kedaulatan sistem pembayaran di Indonesia semakin baik lagi ke depannya, Pak. Terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami. Sehat dan sukses selalu untuk Anda.